Dan pemirsa, untuk membahas terkait kedatangan 7 mantan Kapolri ke Mabes Polri pada kemarin siang, saat ini kita sudah bergabung dengan anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang Pak Wahyu, Pak Sugeng. Selamat siang Mas Reno. Selamat siang Mas Sugeng. Baik, saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, apa pendapat dari Kompolnas terkait kedatangan 7 mantan Kapolri ke Mabes Polri kemarin siang? Ya, terima kasih Mas Reno. Kami Kompolnas sangat mengapresiasi dan ini merupakan sama persis yang sebetulnya kami sampaikan juga melalui Pak Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas kepada Bapak Kapolri. Jadi dukungan senior ini mewujudkan bahwa sebetulnya soliditas di Polri itu stabil tetapi dinamis, dan ini ditunjukkan dengan 7 mantan Kapolri hadir bersama-sama memberikan support, bahkan statementnya Pak Dai Baktiar tegas sekali, tabah dan rasional. Lalu Pak BHD menambahkan lagi memahami yang sudah dilaksanakan dan akan dilakukan oleh Bapak Kapolri untuk mengejar rebound keputusan publik. Jadi menurut kami Kompolnas ini saya kira langkah yang baik untuk menunjukkan kepada publik, karena kehadiran beliau-beliau para mantan Kapolri ini, ya Kapolri pada masanya ini secara simbolik menunjukkan bahwa keluarga besar Polri, baik itu yang aktif maupun yang sudah purnawirawan, menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang ini problem personal, bukan problem institusi. Dan ini menarik karena juga hadirnya Pak Dai Baktiar, karena reformasi birokrasi yang pertama kali dimunculkan oleh Polri setelah Undang-Undang Nomor 2 2002 itu ketika masanya Pak Dai Baktiar tahun 2005, di mana ada 3 hal itu, ada struktural, instrumental, dan kultural. Dan beliau dengan tegas menyebutkan problem reformasi kultural itulah yang sangat sulit dan memang sekarang ini belum tuntas. Jadi saya kira kehadiran para Kapolri pada masanya itu memberikan support dan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa yang dilakukan oleh Kapolri sampai hari ini on the track dan didukung oleh para senior. Saya kira ini menjadi bahan dari Kompolnas juga untuk memberikan support terus-menerus dengan keterlibatan publik, sehingga apa yang dilakukan oleh Kapolri ini jangan sampai kemudian kontraproduktif, tapi kita support terus, kita dorong terus. Begitu Mas Reno dari kami. Baik, saya ke Pak Sugeng. Tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa problem kultural ini terjadi dari setiap Kapolri, dari masa ke masa begitu ya. Bagaimana Anda menyoroti hal ini, problem kultural di instansi Polri? Ya memang ya, problem kultural ini yang tidak selesai-selesai ini sampai saat ini. Bahkan tahun 2022 ini, problem yang sangat besar menimpa institusi Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio ya, itu adalah problem-problem yang sifatnya personal sebetulnya. Bukan problem kelembagaan, tetapi menjadi beban lembaga karena tindakan-tindakan personal seperti kasus FS ya, kemudian kasus Pak Irjen TM, dan juga unprofessional conduct dalam kasus di Kanjuruhan. Jadi ini problem personal menjadi kemudian beban Kapolri. Oleh karena itu melihat situasi ini, para mantan Kapolri memberikan dukungan menurut saya ya sudah tepat dan sudah semestinya ya, kalau menurut IPW ya. Sudah semestinya, kenapa? Karena mereka sebagai senior yang meletakkan juga dasar-dasar punya tanggung jawab moral itu. Pesannya apa sebetulnya? Pesannya ini ya. Pesannya buat IPW sebetulnya impact atau pesan ini kepada para perwira Polri, khususnya pimpinan Polri. Perwira Polri dalam arti adalah para pimpinan di tingkat satuan kerja masing-masing, untuk menjaga soliditas organisasi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya yang mungkin muncul di dalam perebutan posisi-posisi tertentu yang bisa berimbas kepada organisasi. Ya, ini penting, sehingga soliditas yang dikedepankan, karena itu juga bunyi daripada kode etik ya, menjaga soliditas dan juga kepercayaan masyarakat kepada publik. Nah, jalan satu-satunya adalah bahwa para perwira Polri harus tegak lurus
kepada perintah Kapolri yang sudah disampaikan belakangan ini. Satu, jauhi hidup mewah, hedonisme. Kedua, hindari penyalahgunaan kewenangan. Kemudian tindak kekerasan, soal pungli, itu sudah jelas ya. Jadi soliditas, organisasi dikedepankan, jauhi kepentingan pribadi dan kelompok, kemudian tegak lurus pada perintah-perintah Pak Kapolri yang telah dilaksanakan, diperintahkan. Kalau tidak, situasi ini akan membuat situasi tingkat kepercayaan publik susah diangkat kepada institusi, ya seperti itu.